Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Semangat Guru 2 gelombang ketiga. Masuki materi motivasi dan merdeka belajar. Pelajaran 1, motivasi dan merdeka belajar. Bersama Buki Setiawan, Ketua Yayasan Guru Belajar. Halo Bapak Ibu Guru, selamat datang di program Semangat Guru 2, pelajaran motivasi dan merdeka belajar. Sebagai pemikir merdeka belajar, saya merintis sejumlah inisiatif pendidikan untuk mewujudkan pendidikan merdeka belajar bagi semua dan setiap anak Indonesia. Ketua Yayasan Guru Belajar, pendiri komunitas Guru Belajar Nusantara, jaringan sekolah madrasah belajar, komunitas pengawas belajar Nusantara, komunitas dosen belajar, dan lingkar daerah belajar, kita bisa dapat menjalin komunikasi melalui media sosial di Instagram. Mengapa belajar? Motivasi dan merdeka belajar. Guru yang termotivasi akan merdeka belajar akan tangguh terhadap kesulitan. Guru adalah profesi yang termasuk kategori profesi yang penuh tekanan. Pada kategori itu pun guru lebih sering mengalami stres. Riset National Foundation for Education Research 2019 di Inggris menunjukkan 1 dari 5 guru mengalami stres pada hampir seluruh waktu bekerjanya. Lebih tinggi dibandingkan profesi lain pada kategori yang sama, 1 dari 8 orang. Mengapa guru mengalami banyak tekanan? Ada sejumlah tantangan dan pengalaman yang menyebabkan guru merasa stres. Mulai dari tantangan dalam menghadapi puluhan murid pada waktu yang bersamaan, puluhan orang tua dengan beragam karakteristik, tuntutan dan manajemen pendidikan untuk mencapai target sekolah atau madrasah dan pemerintah, beradaptasi dengan sejumlah perubahan seperti kebijakan, isu sosial, dan teknologi, memadukan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan murid, mendapat tanggung jawab besar tapi seringkali otonominya dibatasi banyak pihak, seringkali masih bekerja di malam hari dan akhir pekan, tidak jarang menggunakan uang pribadi untuk peralatan pembelajaran muridnya, dan lain sebagainya. Apa akibatnya? Pertama, kita sebagai guru dapat mengalami pengalaman menderita mengajar, merasa tidak berdaya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik. Stres membuat guru menjadi lebih mudah marah, bersikap emosional, panik ketika ada tantangan, enggan mempelajari hal baru, hingga menurunnya kualitas hidup dan relasi sosial. Pada ujungnya, stres akan memberi sumber berbagai penyakit fisik yang sangat mungkin dialami oleh guru. Kedua, lebih jauh lagi, stres pada guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dialami oleh murid. Murid pun mengalami pengalaman menderita belajar, merasa tidak berdaya dalam proses pembelajaran. Murid jadi merasa tidak aman dan tidak dipahami, sehingga melahirkan respon murid yang enggan belajar, tidak percaya diri dalam berpendapat, hingga membuat kegaduhan sendiri. Pada akhirnya murid pun tidak sepenuhnya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Padahal sebagai pendidik, kita mempunyai harapan yang indah, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap murid-murid kita. Guru semangat mengajar, tangguh menghadapi tantangan, mandiri mencari solusi, reflektif terhadap kesalahan, adaptif melakukan perbaikan, maupun murid belajar dengan kemauan sendiri. Tangguh menghadapi tantangan, mandiri mengatasi kesulitan, reflektif terhadap kesalahan, dan adaptif melakukan perbaikan.
Sejumlah harapan tersebut pada dasarnya menggambarkan merdeka belajar, self-regulated learning, yaitu suatu kapasitas untuk mengatur sendiri suatu urusan yang menjadi tanggung jawab kita. Bekal dasar menjadi pendidik merdeka belajar adalah motivasi diri. Barang siapa yang mampu memotivasi diri, niscaya akan lebih merdeka belajar. Mereka yang merdeka belajar relatif bisa mengatasi kesulitan, tahan terhadap stres, dan memiliki kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, mari berlatih menumbuhkan motivasi melalui materi ini. Perjalanan pembelajaran Anda akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Tidak perlu terburu-buru, sisihkan waktu secukupnya. Setiap titik tahap boleh Anda ulang. Misal Anda menyimak video pembelajaran lebih dari satu kali. Selamat belajar. Catatan. Sampai di tahap ini, sudahkah Bapak dan Ibu bergabung ke grup Semangat Guru 2 di Telegram? Jika belum, silakan bergabung. Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan berlatih. Bapak Ibu sudah siap? Mari kita lanjut ke halaman berikutnya, pre-assessment. Pre-assessment. Sebelum mulai menyimak video pelajaran, ada dua hal yang kita akan lakukan. Pertama, Bapak dan Ibu akan mengerjakan kuis pre-assessment halaman ini. Kedua, berkenalan dengan dokumen lembar aksi halaman selanjutnya. Di halaman ini, Bapak Ibu akan berkenalan dengan beberapa istilah kunci pelajaran kita melalui kuis. Dengan demikian, ketika nanti Bapak Ibu mengikuti video pembelajaran, Bapak Ibu sudah lebih familiar dengan istilah-istilah tersebut. Jadi kuis ini bukan untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu. Berikut ada beberapa catatan yang berisi tentang pengerjaan kuis pre-assessment. 1. Terdiri dari 10 soal pilihan ganda. 2. Bisa dikerjakan selama 10-15 menit. Silakan memilih jawaban yang paling tepat. Silakan catat yang Anda pelajari di kuis ini. Siapkan buku catatan. Tidak ada minimal nilai untuk pre-assessment karena tujuannya agar Bapak Ibu familiar dengan istilah pada pelajaran 1. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mari kita mengerjakan kuis. Salam. Kuis pre-assessment. Start kuis. Nomor 1. Apa pertanyaan kunci yang pertama-tama dijawab dari motivasi? A. Mengapa? B. Kapan? C. Siapa? D. Bagaimana? Jawabnya adalah bagaimana. Nomor 2. Merujuk teori hierarki kebutuhan Maslow, ketika murid merasa tidak memiliki ruang untuk berpendapat di kelas, apa kebutuhan yang belum terpenuhi? A. Kebutuhan fisiologis. B. Kebutuhan rasa aman. C. Kebutuhan relasional. D. Kebutuhan aktualisasi diri. Jawabnya adalah D. Kebutuhan aktualisasi diri. Nomor 3. Apa istilah yang digunakan untuk menyebutkan asesmen yang bertujuan mengenali kebutuhan kelas dan karakteristik individu murid yang unik? Asesmen diagnostik. B. Asesmen formatif. C. Asesmen sumatif. D. Asesmen non-kognitif. Jawabnya adalah asesmen diagnostik. Nomor 4. Berikut adalah elemen merdeka belajar yang dibicarakan dalam pelajaran ini, kecuali A. Komitmen pada tujuan. B. Mandiri pada cara. C. Refleksi berkala.
D. Bebas sebagai prasyarat. Jawabnya adalah D. Bebas sebagai prasyarat. Nomor 5. Merujuk teori hierarki kebutuhan Maslow, ketika guru belajar untuk mengembangkan kapasitas diri, apa kebutuhan yang sedang dalam proses dipenuhi? A. Kebutuhan fisiologis. B. Kebutuhan rasa aman. C. Kebutuhan relasional. D. Kebutuhan aktualisasi diri. Jawabnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nomor 6. Ada dua kategori yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam memahami motivasi, yaitu A. Masukan dan keluaran, B. Kekuatan dan kelemahan, C. Konten dan proses, D. Sebab dan akibat. Jawabnya adalah B. Kekuatan dan kelemahan. Nomor 7. Teori goal setting menggambarkan proses rantai motivasi yang dimulai dari A. Hasil kinerja, B. Emosi atau keinginan, C. Nilai atau value pribadi, D. Tindakan. Jawabnya adalah B. Emosi atau keinginan. Nomor 8. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, manusia termotivasi perilakunya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar kecuali A. Kebutuhan fisiologis, B. Kebutuhan rasa aman, C. Kebutuhan relasional, D. Kebutuhan pengalaman. Jawabnya adalah D. Kebutuhan pengalaman. Soal 9. Berikut adalah definisi motivasi yang dibicarakan dalam pelajaran ini kecuali A. Dorongan dalam mengerjakan serangkaian aktivitas, B. Dorongan untuk mencapai suatu tujuan, C. Energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan strategi, D. Energi semangat sesaat. Jawabnya adalah D. Energi semangat sesaat. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan menetapkan tujuan yang menantang? A. Tujuan yang sulit dicapai bersama, B. Tujuan yang mudah dicapai, C. Tujuan yang menimbulkan dorongan semangat dalam diri sendiri, D. Tujuan yang butuh waktu lama untuk dicapai. Jawabnya adalah C. Tujuan yang menimbulkan dorongan semangat dalam diri sendiri. Finish guys. Selamat Bapak Ibu sudah berhasil menyelesaikan pre-assessment. Lembar aksi. Di video pelajaran saya akan memperkenalkan dua praktek menumbuhkan motivasi. Saya akan menjelaskan prosedur prakteknya dan mengapa praktek ini akan efektif untuk mengasah motivasi. Untuk membantu Bapak Ibu, saya telah menyiapkan dua dokumen lembar aksi. Lembar aksi ini adalah template dokumen untuk diisi ketika Anda praktek atau persiapan praktek. Apa yang Anda perlu lakukan pada tahap ini? 1. Mengunduh kedua dokumen lembar aksi di bagian materials. 2. Intip isinya. Lihat isi apa saja yang diminta. 3. Ketika video pelajaran nanti, simaklah pemaparan saya sambil membuka dokumen lembar aksi ini. Bisa di print out. Lembar aksi 1. Melakukan refleksi mengajar. Melalui lembar aksi 1, Bapak Ibu diajak berlatih menumbuhkan motivasi dengan memetakan kebutuhan diri, menyusun tujuan mengajar Anda, dan merefleksikan pengalaman mengajar. Lembar aksi 2. Melakukan refleksi belajar. Melalui lembar aksi 2, Bapak Ibu diajak berlatih menumbuhkan motivasi dengan melakukan asesmen diagnostik, memandu murid menyusun tujuan belajar, dan merefleksikan pengalaman belajar. Catatan. Sampai tahap ini, sudahkah Bapak Ibu bergabung grup Semangat Guru di Telegram? Jika belum, silakan bergabung.
Panduan menonton video pelajaran. Bapak Ibu, Anda akan segera menyimak sesi video pembelajaran. Sebelumnya, 1. Bacalah kembali catatan Anda ketika mengerjakan kuis pre-assessment. 2. Buka dokumen lembar aksi yang sudah Anda unduh atau print. Untuk memahami pelajaran ini, Bapak Ibu harus menonton 4 bagian video. 1. Pemaparan, 2. Tanya jawab, 3. Pencerahan kepemimpinan, 4. Dari guru untuk guru, takso, dan tips. Apa itu motivasi dan merdeka belajar? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Motivasi menjawab pertanyaan, mengapa saya mengerjakan tugas ini? Penjelasan mengenai motivasi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu konten dan proses. 1. Konten menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Pada kategori konten, kita akan mempelajari teori motivasi yang digagas Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. 2. Proses menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam pencapaian tujuan. Pada kategori proses, kita akan mempelajari sebuah teori motivasi yang digagas Luke dan Latham, yaitu teori menetapkan tujuan Goal-Setting. Apa saja kompetensi yang akan dilatih? Menerapkan teori motivasi konten dan proses dalam menumbuhkan motivasi sehingga berpotensi meningkatkan kinerja sebagai pendidik maupun capaian pembelajaran murid. Praktek yang dilakukan meliputi mengenali kebutuhan diri dan murid, menyusun tujuan pelajaran di kelas, strategi umpan balik berkelanjutan. Demikian pertemuan kita di sesi ini, Bapak Ibu. Materi Semangat Guru 2 sudah dirancang agar padat pemahaman dan fokus pada praktek langsung. Saya mengimbau Bapak Ibu untuk segera mencoba kedua praktek yang kami telah siapkan. Kemampuan non-teknis motivasi dan merdeka belajar ini akan terasa jika Bapak Ibu semakin sering mempraktekkan kedua resep dari kami. Berikut adalah yang dapat Bapak lakukan. Cobalah kedua praktek tersebut. Praktekkan dengan konsisten. Ikutilah kegiatan diskusi. Tanyakan di grup apapun tentang topik dan praktek kemampuan non-teknis ini. Diskusikan juga di grup pengalaman Anda mencapai praktek ini. Kita kembali dulu untuk memutar videonya. Demikian tadi untuk motivasi dan merdeka belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.